Halo sahabat Hertigas, terima kasih sudah klik video ini. Kalau kita baru bertemu, saya sering disapa dengan Mama Bima. Di channel ini saya sering membahas kerahiman ilahi, bertumbuh di dalam kerahiman ilahi, dan jalan-jalan ke kampung atau kemana saja menyebarkan kerahiman ilahi. Semua pasti sudah kenal dengan kerahiman ilahi. Video ini khusus untuk mereka yang baru mau mengenal kerahiman ilahi, terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil, terkhusus di tanah Papua. Apa itu jam kerahiman ilahi? Mari kita baca sama-sama dari buku harian Faustina nomor 1320. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku khususnya untuk orang-orang berdosa, dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang pedih. Aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Dari kutipan buku harian ini, jam kerahiman ilahi adalah waktu yang sangat istimewa dalam ajaran Katolik, di mana umat Kristiani diminta untuk berdoa secara khusus untuk memohon belas kasih Tuhan. Waktu ini ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yakni pada pukul 15 sore atau jam 3 sore, yang dikenal juga sebagai jam kematian Yesus atau jam kerahiman ilahi, atau sering juga disebut dengan jam kudus, karena pada jam tersebut Yesus menghembuskan nafas terakhirnya di salib. Jadi jam kerahiman ilahi hanya ada di jam 3 sore ya teman-teman, bukan di pagi hari. Lalu yang harus diingat, doa jam kerahiman ilahi adalah doa yang secara pribadi dilakukan untuk jiwa-jiwa orang berdosa yang malang dan untuk kita sendiri tentu saja. Dan harus diingat pula bahwa di jam kerahiman ilahi kita tidak mendoakan doa koronka. Dalam buku harian Santa Faustina itu, Tuhan Yesus berkata kepada Santa Faustina bahwa pada jam ini kita harus mengingat dan merenungkan penderitaannya di salib dan berdoa memohon kerahimannya bagi seluruh dunia. Apa yang harus kita doakan dalam jam kudus ini? Yang pertama, kita mendoakan jiwa-jiwa malang dan berdosa. Kita mendoakan semua orang-orang berdosa dan malang yang menjauhkan diri dari Tuhan karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tidak hanya jiwa-jiwa malang saja, tetapi juga untuk diri kita sendiri, karena kita sebagai manusia tidak luput dari dosa yang kita lakukan setiap hari, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui tutur kata dan perbuatan kita. Karena dosa-dosa kita inilah semua telah membuat Yesus menderita. Oleh sebab itu, di jam kerahiman ilahi kita mendoakan jiwa-jiwa malang kepada Tuhan Yesus di salib, sebelum kita merenungkan sengsara Tuhan Yesus tepat di jam 3 sore. Yang kedua, kita merenungkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus di salib. Apa yang kita renungkan selama di jam kerahiman ilahi itu? Dalam buku harian Faustina juga Yesus berkata kepada Santa Faustina bahwa pada jam ini kita harus mengingat dan merenungkan penderitaannya di salib dan berdoa mohon kerahiman Tuhan bagi seluruh dunia. Dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa jam kerahiman ilahi memiliki makna yang sangat besar bagi dunia. Ada 3 hal tentang makna dari kerahiman ilahi. Yang pertama, kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Pada jam ini kita diajak untuk merenungkan penderitaan Yesus di salib yang adalah bentuk kasih-Nya
yang terbesar bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, kita berdoa untuk kerahiman Tuhan. Yesus mengajak kita berdoa memohon belas kasih-Nya khusus untuk orang-orang yang masih berdosa dan jauh dari Tuhan, agar mereka juga mendapat kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga adalah ada rahmat Tuhan yang melimpah. Yesus menjanjikan bahwa pada jam ini doa-doa yang dipanjatkan oleh setiap orang beriman Kristiani akan sangat didengarkan dan kita akan menerima rahmat serta pengampunan dosa dari Tuhan. Jam kerahiman ilahi adalah waktu yang penuh rahmat untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan memohon belas kasih-Nya dengan hati yang penuh penyesalan dan pengharapan. Dan dalam jam kerahiman ilahi ini ada 3 makna yang sungguh luar biasa, yaitu mengingat pengorbanan Yesus di salib untuk kita manusia. Kita berdoa memohon kerahiman Tuhan bagi jiwa-jiwa yang malang, dan perlu kita ketahui bahwa ada rahmat Tuhan yang melimpah bagi orang-orang yang berdoa di jam kerahiman ilahi. Nah teman-teman, sekian dulu penjelasan saya dan semoga video ini bermanfaat buat semua saja. Kita ketemu kembali di video berikut. Bye-bye.